Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Devina Pramaswari Putri dan berikut WSM News selengkapnya. Menggandeng Bank Mandiri, Universitas Semarang selenggarakan Mandiri Kelas bagi mahasiswa yang tertarik dalam bidang wirausaha. Kegiatan tersebut bertujuan mempersiapkan lulusan USM siap bersaing di dunia kerja, khususnya dalam bidang kewirausahaan. Universitas Semarang bekerja sama dengan Bank Mandiri menggelar USM Mandiri Kelas baru-baru ini. Menjadi gelaran yang pertama, kegiatan ini nantinya akan digelar setiap 2 bulan sekali dengan tujuan meningkatkan potensi mahasiswa dalam berwirausaha. Mengusung tema literasi keuangan digital untuk UMKM dan wirausaha muda, kegiatan Mandiri Kelas memaparkan poin penting seperti literasi keuangan dengan pembahasan manajemen bisnis bagi mahasiswa USM yang tertarik dengan wirausaha. Wakil Rektor 3 USM Dr. Muhammad Junaidi SIMH mengungkapkan, kegiatan tersebut menjadi bukti USM selalu memberikan pendampingan pada mahasiswa dalam mengembangkan potensi-potensinya terutama dalam berwirausaha. Tangan ya, yang berani untuk maju. Nah, Mandiri Kelas ini menjadi salah satu hal yang terpenting karena kemudian materi yang kemudian disampaikan adalah kaitannya soal literasi keuangan. Bagaimana kemudian manajemen bisnis itu seperti apa, bagaimana kemudian mahasiswa kalau mengembangkan kewirausahaan itu seperti apa. Banyak mahasiswa kami yang kemudian punya produk-produk unggulan, mereka punya wirausaha, bahkan punya toko-toko besar. Ini contohnya salah satunya adalah geprek SPM ini. Ya, ini bagian daripada proses kita mendampingi para mahasiswa kita. Mereka punya produk yang kemudian terus berkembang dan harapan besar kami juga kemudian produk-produk para mahasiswa kami itu kemudian bisa go internasional. Ada teksturnya. Kerjasama antara WSM dengan Bank Mandiri ini menunjukkan komitmen kedua belah pihak dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Ketua Panitia Citra Andriani Kusumawati SEMM mengungkapkan, kegiatan ini merupakan upaya untuk mengedepankan mahasiswa dalam memberikan ilmu, baik perbankan maupun ilmu-ilmu yang lain. Semoga kerjasama ini akan mendapat tambah pengetahuan untuk mahasiswa-mahasiswa, khususnya mahasiswa yang berwirausaha juga bisa nanti bergabung dengan kami setiap 2 bulan sekali untuk kegiatan seperti ini selanjutnya, karena Mandiri akan terus bekerjasama dengan USM untuk mengedepankan mahasiswa dalam memberikan ilmu baik perbankan maupun ilmu yang lain. Di hari ini nanti akan kita berikan voucher, ya. Siapa yang suka beli GrabFood? Semuanya. Kerjasama ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan dan mempersiapkan diri terjun ke dunia kerja maupun bisnis. Oke, terima kasih. Keberadaan Taman Pancasila memuat 2 fungsi penting yang sejalan dengan nilai kebangsaan dan ketentuan tata ruang. Dengan kehadiran taman ini, USM sukses menunjukkan jati dirinya sebagai kampus yang menjaga nilai-nilai ideologi bangsa. Kehadiran Taman Pancasila yang baru-baru ini diresmikan secara langsung oleh Rektor USM Dr. Supari STMT bersama Ketua Dewan Penyantun USM Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD SHSUMIP berhasil menunjukkan USM sebagai kampus pemersatu bangsa. Dengan peresmian Taman Pancasila tersebut menambah ruang bagi mahasiswa. Taman tersebut menambah satu lagi ikon kebangsaan USM melengkapi keberadaan unit kegiatan mahasiswa pengawal ideologi bangsa serta seminar-seminar persahabatan yang selalu menjunjung nilai-nilai persatuan dan menghindari unsur yang dapat memecah belah. Pembangunan Taman Pancasila merupakan bagian dari upaya memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, di mana setiap unit wajib menyediakan ruang terbuka hijau minimal 10%. Taman ini menjadi simbol bahwa USM menjadi tempat yang menyemai keberagaman, sesuai dengan semangat Pancasila yang tidak membedakan suku, agama, ras, maupun daerah asal. Taman ini dapat menjadi tempat bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan untuk saling berinteraksi. Desvian Arif SIKOM, karyawan USM, mengungkapkan, dengan kehadiran Taman Pancasila kembali menunjukkan bahwa USM konsisten menjadi kampus yang menjaga nilai-nilai ideologi bangsa. Tentunya senang sekali Universitas Semarang bisa menciptakan atau membentuk Taman Pancasila di lingkungan Universitas Semarang ini. Ini sebuah kontribusi juga untuk mahasiswa Universitas Semarang.
dan juga bisa digunakan untuk teman-teman mahasiswa Universitas Semarang bisa ngobrol santuy, terus membuat tugas di sini, atau juga bisa membuat konten-konten di sini. Ini juga sebuah kontribusi untuk bangsa Indonesia karena kita mengedepankan ideologi kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, pokoknya intinya senang sekali sudah terciptanya sebuah Taman Pancasila di Universitas Semarang. Semoga Taman Pancasila Universitas Semarang ini bisa dimanfaatkan untuk mahasiswa-mahasiswa Universitas Semarang dengan baik, dan jangan lupa buat mahasiswa Universitas Semarang bisa menjaga tempat ini. Dengan diresmikannya Taman USM ini meneguhkan kembali jati dirinya sebagai kampus yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga kokoh dalam menjaga nilai-nilai ideologi bangsa. Presiden RI menegaskan Indonesia terus mendorong diplomasi dan peran aktif dalam menjaga perdamaian global. Hal tersebut disampaikan dalam sesi pleno St. Petersburg International Economic Forum di Rusia baru-baru ini. Putin, President of the Russian Federation. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen Indonesia terhadap prinsip non-blok dan solusi damai atas konflik global dalam diskusi sesi pleno St. Petersburg International Economic Forum 2025 yang digelar di Expo Forum Convention and Exhibition Center St. Petersburg baru-baru ini. Indonesia telah lama memegang teguh posisi non-blok dan selalu mendorong penyelesaian damai atas konflik bersenjata. Presiden Prabowo mengungkapkan Indonesia terus mendorong diplomasi dan peran aktif dalam menjaga perdamaian global tanpa harus memihak atau tunduk pada tekanan dari pihak manapun. Indonesia is the fourth largest country by population. Ya, tentunya pengaruh Rusia lebih besar ya di kawasan itu, khususnya dengan pemerintah Iran. Jadi saya kira peran dari pemerintah Rusia akan sangat besar. Ya, semua akan berusaha untuk deeskalasi. Semua kan kita ingin semua turunkan suhu, kita ingin cari penyelesaian yang damai untuk semua pihak. Forum Ekonomi Tahunan SPIF 2025 dihadiri banyak pemimpin dunia, pengusaha global, dan akademisi internasional yang mendiskusikan isu-isu strategis mulai dari ketahanan pangan, investasi, hingga stabilitas geopolitik. Dengan kehadiran Presiden Prabowo menegaskan peran aktif Indonesia di panggung global sebagai negara yang konsisten menyuarakan jalan damai dan solusi diplomatik. In my opinion, sebanyak 390 mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia dan Asia mengikuti program Summer Course di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. Para mahasiswa ini terbagi dalam Summer Course nasional dan internasional yang akan mengikuti berbagai kegiatan akademik hingga pengenalan seni budaya di Malang Raya. Summer Course ini bertujuan meningkatkan kerjasama dan kolaborasi internasional untuk meningkatkan reputasi Fakultas Teknologi Pertanian UB. Fakultas Teknologi Pertanian kembali menggelar Summer Course Nasional dan Internasional tahun 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 390 mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia dan kampus di Asia seperti Malaysia, Brunei, Filipina, hingga Myanmar. Ketua Pelaksana Nur Istiana menjelaskan bahwa kegiatan Summer Course ini merupakan kegiatan tahunan yang masuk tahun ketiga. Kegiatan ini makin diminati oleh mahasiswa terbukti dari jumlah peserta yang semakin banyak. Kemudian untuk peserta internasional ini total ada 38, tetapi memang yang dapat hadir onsite ini ada 34. Jadi yang 4 mengikuti kegiatan full online dari tanggal 10 Juni. Kemudian yang nasional ini ada lumayan banyak, jadi yang onsite ini ada 166, kemudian yang online hanya mengikuti online saja itu sekitar 100. Jadi total semuanya ada kurang lebih 309 peserta, baik itu nasional maupun internasional. Dalam kesempatan yang sama, perwakilan International Relation Office Fakultas Teknologi Pertanian Dr. Panji mengatakan bahwa tujuan dari Summer Course ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antar kampus. Selain itu, melalui ajang ini Fakultas Teknologi Pertanian juga mempromosikan program magister dan doktornya bagi para mahasiswa tersebut. Pertama
pertama tentunya adalah pencapaian indikator kinerja perguruan tinggi nomor 2, mahasiswa berkegiatan di luar kampus. Sekali lagi kami host, tapi yang hadir itu kan prinsipnya kan keluar kampus, ya kan, dari berbagai universitas nasional, dan ini mereka kan keluar kampus menuju UB kita. Kemudian sebagai indikator kinerja inbound bagi Universitas Brawijaya atau fakultas, itu kami juga berharap bahwa nantinya akan berkembang kepada potensi promosi bagi pendidikan lanjut. Mereka kan S1, harapannya dengan lebih mengenal FTP, mereka akan lebih tertarik untuk melanjutkan S2 di fakultas kami. Yaitu yang ketiga tentunya adalah kolaborasi, karena sebagian dari komunikasi dan promosi yang kami lakukan itu adalah dilakukan atas relasi-relasi kami di perguruan-perguruan tinggi yang sekarang hadir. Jadi semakin menguatkan, tidak hanya nanti summer program, tetapi bisa berkembang kepada aktivitas yang lain. Dari Malang, Tim Liputan UBTV melaporkan untuk USM TV. Rugikan pedagang, Bupati Blora Arif Rohman akan evaluasi penerapan e-parkir di Kompleks Gelanggang Olahraga atau Gor Mustika Blora, lantaran sejauh sudah ada laporan keluhan para pedagang yang masuk ke pihaknya. Bupati Blora Arif Rohman menjelaskan jika pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan itu, keluhan para pedagang yang mengalami omset menurun. Bupati Blora segera berkoordinasi terhadap OPD yang menangani, diantaranya dengan meminta OPD terkait mengecek secara langsung. Menurutnya, pedagang akan ditanyai terkait perbandingan kondisi mereka sebelum dan sesudah adanya e-parkir, sehingga bisa diketahui kondisi yang sebenarnya. Itu saya ceknya ya, nanti sudah ada laporan, nanti seperti apa, kita minta Pak Sekda sama OPD terkait untuk mengecek hal tersebut. Apakah akan ada evaluasi Pak terkait kebijakan itu? Belum, nanti hasilnya kayak apa, nanti kan hasil evaluasi baru kita dilaporkan ke kami. Kami lagi cek juga. Tanggapannya terkait pedagang yang mengeluh Pak terkait kebijakan e-parkir itu Pak? Nah ya, nanti kan termasuk pedagangnya ditanya dan sebagainya. Makanya ini tim lagi kita minta untuk mengecek hal tersebut. Tapi kita sudah perintahkan untuk mengecek tentang laporan tersebut. Fasilitas Gor Mustika sendiri berada di bawah pengelolaan Dinas Kepemudaan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata atau Dispora Budpar Kabupaten Blora. Namun sangat disayangkan Kepala Dispora Budpar Blora Iwan Setiarso saat ditanya adanya keluhan e-parkir, ia enggan memberikan komentar lebih lanjut, bahkan terkesan menghindari dari kejaran awak media. Semenjak diberlakukannya sistem parkir elektronik atau e-parkir, para pedagang makanan mengalami penurunan omset signifikan, bahkan sampai turun 50%. Salah satu pedagang Diki mengaku biasanya salah satu hari bisa dapat Rp500.000 hingga Rp600.000. Sekarang dengan adanya e-parkir cuma dapat Rp200.000 hingga Rp300.000 per hari. Sebelum e-parkir sekitar 500 sampai 600 Mas. Sekarang omsetnya menurun hingga 50%. Per hari berapa sekarang? Sekarang paling 200 sampai 300, itu pun juga tidak menentu Mas. Itu sejak penurunan itu sejak penerapan e-parkir ini ya? Iya, sangat berdampak bagi penjual yang ada di lingkungan Gor Mustika ini. Penurunan omset ini terjadi karena sistem e-parkir membuat sejumlah pengunjung Gor Mustika berkurang signifikan. Sebab mereka yang masuk kompleks Gor harus membayar sehingga mengurangi minat pengunjung. Dengan berkurangnya pengunjung Gor secara tidak langsung memukul pendapatan para pedagang, sehingga mereka meminta kebijakan tersebut dievaluasi. Ribuan atlet belia dari berbagai daerah di Jawa Tengah mengikuti lomba cabang olahraga atletik di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Terdapat 15 kategori nomor perlombaan. Mereka beradu terbaik untuk mengukir prestasi dalam pembibitan yang dikawal langsung oleh Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Sedikitnya 1.267 atlet pilihan dari perwakilan sekolah SD, MI hingga SMP di Kota Kudus dan sekitarnya ramaikan Milk Life Athletic Challenge Seri 1 2025 yang digelar di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah. Atlet belia kali ini beradu ketangkasan dan kecepatan dalam cabur atletik yang menyuguhkan 15 nomor perlombaan untuk kategori usia atau KU10, KU12, dan KU15 baik putra, putri, serta campuran mulai dari lari, jalan cepat, beregu kangas escape, beregu Formula 1, frog jump, turbo throw, tolak peluru, lari estafet, lompat jauh, lempar lembing, hingga lempar cakram. Kejuaraan yang diinisiasi Bakti Olahraga Jarum Foundation, Make Life dan Pasti kali ini bertujuan membuat pelajar mengenal cabur atletik bukan sebagai tekanan, melainkan sebagai petualangan yang menyenangkan.
Panitia penyelenggara Edi Supriyanto mengatakan, kejuaraan atletik sejak usia dini merupakan langkah serius untuk mengasah skill sejak usia dini dan nantinya akan terus dilakukan pembinaan berjenjang hingga SMP dan selanjutnya demi mencetak atlet profesional demi mengharumkan nama bangsa Indonesia. Ya, karena ekosistem kita biar berlanjut dari mulai SD, nanti SD kita udah berkembang, pembinaannya kita akan berjenjang ke SMP di tahun depan. SD yang mengikuti Midlife Athletic Challenge tahun kemarin kan harusnya udah masuk SMP di tahun ini, makanya pembinaannya itu terus berjenjang. Terus kemudian kita tambah-tambah, ada kemungkinan seri kedua ada kelas SMA. Budi Kurniawan, salah satu guru olahraga, mengaku sudah mempersiapkan anak didiknya 2 bulan untuk mengikuti kejuaraan bergengsi di Ekskaresidenan Pati tersebut. Hasilnya berhasil membawa 1 kategori juara 1. Kita mulai dari KU 10, kita mengikuti mulai dari kangskep, lempar turbo, sama atletik. Alhamdulillah kita untuk U10-nya kita dapat peringkat pertama. Dari usia 10 itu kita dapat atlet estafet. Mas, kita nggak sia-sia, kita sudah mempersiapkannya sudah 2 bulan yang kemarin. Pihaknya mengapresiasi penyelenggara yang intens dalam pembinaan cabur atletik sejak usia dini, di mana selain olahraga, kegiatan tersebut juga sebagai terapi anak untuk mengurangi ketergantungan bermain gadget. Sementara salah satu atlet, Naura Kotrunada Kamel, MINU Miftahul Ulum Loram Kulon, mengaku senang bisa mengikuti kejuaraan kali ini dan berhasil menyabat juara 1 dari kategori lari estafet setelah rutin latihan bersama teman-teman. Ajang ini dirancang sebagai perpaduan antara olahraga dan permainan edukatif untuk membangkitkan gairah olahraga atletik dengan tujuan prestasi. Dari Kudus, Eni Ayu Lestari melaporkan. Pemirsa, di kota New York sebuah restoran menyajikan makanan Palestina. Pemiliknya adalah imigran asal Palestina yang berupaya untuk mengadvokasi kesadaran soal perjuangan masyarakat Palestina lewat makanan. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di SMTV. Saya Devina Prameswari Putri dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palestinian people, I noticed, are all about family and food. And they have big families, naturally. And for that reason, we have different kinds of dishes that cater to very large crowds of people. Ayat Mas'ud dan suaminya dirikan restoran Palestina Ayat NYC. Berlokasi di Bay Ridge, Brooklyn, sekitar 30 menit dari pusat kota Manhattan. I am fully 100% Palestinian. Both my mother and father were born and raised in Jerusalem. I grew up learning all of the traditional recipes from my mother, who had learned it from her mother. And I was the youngest of 9 children, so it was always a daily feast in my house. Menyajikan berbagai makanan Timur Tengah yang sudah cukup dikenal warga Amerika seperti shawarma dan kebab. Namun, andalan Ayat NYC adalah hidangan khas Palestina seperti mansaf yang terdiri dari nasi, domba, roti saji, dan saus yogurt. Ada juga fatat judge yang terdiri dari 6 lapis nasi ayam, roti pita dengan saus bawang putih disajikan bergaya khas Palestina. A very large platter, very hearty and hefty, appealing to large groups of people. Lewat restorannya, Ayat ingin sekaligus tingkatkan kesadaran warga Amerika Serikat tentang situasi di Palestina. Salah satunya lewat dekorasi interior. So this is a mural of a Palestinian woman's face. And behind that, as you can see, she's unveiling the struggles and the sadness that she goes through in her identity being a Palestinian woman. You'll see soldiers in the mural. You'll find very commonly on every other block or every other checkpoint between the villages. Meski masih banyak pelanggan yang belum paham ataupun mengetahui isu atau perjuangan warga di Palestina, namun setidaknya lewat makanan, Palestina mulai punya gaung di Brooklyn. Are you familiar at all with Palestinian food? Not really. We do like a Mediterranean type of food, like Greek food, but this is really Palestinian food's delicious. We love it. You know, we're not a fated nation. Right? We're very much alive.
And we're not only identified by our conflict, but we're also identified by our culture. And what better way to share it with people than to feed them? Dari Brooklyn, New York, Randy Wicaksana, VOA.